dalam berbagai hal yang memiliki kurang lebih dari 17.200 pulau, 300 sampai 400 budaya, 702 dialek, dan 6 agama. Tentu merupakan potensi yang luar biasa. Di samping potensi kebaikan, juga potensi konflik juga ada di dalamnya. Untuk itu, sebagai anak bangsa, tentu kita punya kewajiban untuk turut serta merawatnya. Sekecil apapun yang kita lakukan, tentu akan sangat berarti untuk negeri ini. Salah satunya adalah turut serta menentukan pemimpin yang baik, bukan hanya pemimpin yang cerdas, nasionalis, agamis, tapi juga yang berintegritas. Mendekati Pilkada 27 November 2024, yang lebih kurang 12 hari lagi, kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan untuk memilih pemimpin-pemimpin kita yang amanah sesuai dengan hati nurani kita. Pemimpin yang benar-benar sesuai dengan harapan bangsa dan menjadi pemimpin terbaik di daerah kita. Allah SWT mengingatkan kita di dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surat Ali Imran ayat 102. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, Islam menekankan pentingnya integritas dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam politik. Rasulullah SAW memberikan contoh integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan dan perkataannya. Tegakkanlah kejujuran dan keadilan, karena kejujuran dan keadilan membawa kebenaran, dan kebenaran menghantarkan ke surga. Hindari kebohongan, termasuk kecurangan, karena kebohongan dan kecurangan membawa keburukan, dan keburukan mengantar ke neraka. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus menjunjung tinggi nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, dan tentu saja dalam konteks politik, dalam konteks menentukan pilihan. Allah SWT berfirman yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Jangan demi jabatan kemudian menghalalkan segala cara, termasuk melakukan politik uang. Sebagaimana ayat di atas, hal tersebut termasuk kebatilan atau kejahatan, dan kebatilan atau kejahatan kedepannya juga akan melahirkan kebatilan atau kejahatan juga. Jelasnya bahwa pemimpin yang dihasilkan dengan cara batil pasti akan memimpin dengan cara yang batil juga. Akhirnya masyarakat yang memilihnya itulah yang merasakannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, politik uang membawa dampak negatif yang serius terhadap sistem politik, juga berdampak negatif masa depan bangsa dan negara. Ini tentu merugikan masyarakat, karena pemimpin yang terpilih mungkin tidak mewakili kepentingan rakyat, melainkan hanya melayani mereka yang memberikan uang. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus bersikap tegas menolak praktek politik uang. Jadilah pemilih yang merdeka, yang bebas menentukan pilihan sesuai dengan kata hati nurani. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, atau Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 41. Jamaah Jumat rahimakumullah,
Kita memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan para pemimpin kita tentang bahaya politik uang. Mereka harus diingatkan bahwa tanggung jawab mereka adalah melayani rakyat dan memastikan keadilan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saja. Menghadapi ancaman politik uang, kita sebagai umat yang beriman dan memiliki harga diri, mari bersatu bersama-sama kita dapat menciptakan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan integritas. Kita mendorong partisipasi yang adil dalam proses politik agar pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Allah SWT berfirman yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, khutbah ini memberikan pemahaman kita lebih mendalam tentang bahaya politik uang dan menginspirasi langkah-langkah positif yang membangun masyarakat yang adil dan berintegritas. Kita bermohon kepada Allah SWT, semoga kita warga Bandar Lampung dan Provinsi Lampung akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang amanah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa selalu istiqomah dalam ketaatan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li innahu huwal ghafurur rahim.